Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online GBI Sentral Citra Grand. Kita percaya bahwa Allah hadir di ibadah kita ini. Dan marilah kita sungguh-sungguh dalam beribadah dengan mengikuti beberapa aturan sebagai berikut. Yang pertama, pastikan kita sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi sebagaimana layaknya kita beribadah di gereja. Yang kedua, pastikan selama ibadah berlangsung tidak ada yang melakukan aktivitas lain seperti makan, minum, dan mungkin hal-hal yang lain. Yang ketiga, ikutilah ibadah dengan antusias lewat pujian dan penyembahan sebagaimana layaknya di gereja. Yang keempat, pastikan kita memiliki jaringan internet atau kuota yang cukup agar kita bisa mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir, pastikanlah kita bisa mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan antusias sampai kita menerima berkat. Demikianlah aturan-aturan yang bisa kita ikuti selama beribadah online supaya kita bisa fokus menyembah Tuhan dan lebih lagi di dalam Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan mari kita mau mulai ibadah kita, ambil sikap posisi yang terbaik, yang paling nyaman bersama dengan keluarga kita di rumah, karena kita akan datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, pagi hari ini kami bersama keluarga kami berkumpul untuk kami boleh datang menghampiri tahta-Mu Tuhan, memuji, meninggikan nama-Mu Yesus. Dan terlebih lagi Tuhan, kami ingin mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Bajak setiap hati kami Bapa, lawat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap mau menyembah Tuhan, katakan amin. Mari kita siapkan hati kita. Yes Lord. Haleluya, Yesus Tuhan, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku, Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku, katakan Yesus, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku, Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku, segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu.
Mari dengan sungguh katakan Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. sekali lagi katakan, Oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam keluarga kami. Kau hadir dalam keluargaku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu.
besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian, katakan Yesus, Yesus, pujian bagimu Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, yes Lord, Yesus, pujian bagimu Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Oh, beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, bersama dengan keluarga kita mau memuji Tuhan dengan antusias, dengan sungguh-sungguh sepenuh hati. Haleluya. Kita percaya bahwa berkat Tuhan tercurah atas kita semua di tempat ini. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala yang terjangkut dan jubahnya turun seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari kita bertepuk tangan bersukacita. Bersama katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak, seperti Minyak di kepala yang terjangkut dan jubahnya turun seperti embun yang bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah memerintah
agar berkat-berkat-Nya mencurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala yang menjangkau dan jubahnya turun, seperti bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab di sana ada berkat-berkat dari surga, berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Biarlah keluarga kami selalu di dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ketika keluarga kami di dalam lindungan Tuhan, keluarga kami boleh memuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami datang Di hadirat-Mu menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu, kami datang di hadirat-Mu menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidup kami.
setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku, ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidup kami, sampai akhir hidupku Tuhan. Kami mau melayanimu, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga di keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Mari sekali lagi katakan ini keluarga. Oh, ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua. Haleluya. Jagaiku dan seisi rumah sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, selamat beribadah kita kepada Tuhan hari ini. Sebelum kita dengar firman, mari kita berdoa supaya Roh Kudus yang mengajar kita pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, bersyukur hari ini kami boleh beribadah, dan biarlah ibadah hari ini memberkati kami, karena ibadah hari ini ibadah yang memberikan kekuatan baru. Kiranya firman Tuhan disampaikan kepada kami, hati kami menjadi tanah yang subur, telinga kami menjadi telinga seorang murid yang mau mendengarkan firman-Mu, supaya firman hari ini mewarnai hidup kami dan menjadi berkat yang hebat dalam ibadah hari ini. Berbicara dan ajar kami Roh Kudus, dalam nama-Mu aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, hari ini kita masih membahas tentang keluarga, dan saya akan menyambung khotbah saya minggu lalu, yaitu membangun kekuatan di dalam keluarga.
Saya mau review sedikit bahwa minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa berkeluarga itu banyak berkatnya, tetapi juga banyak tantangan dan pergumulan. Berkeluarga itu artinya waktunya sangat panjang. Dan pada waktu kita berumah tangga, yang mengikuti kita pergumulan, tantangan, tapi sekaligus berkat. Ternyata ada banyak keluarga yang hancur, yang pecah, yang berantakan, bahkan pisah karena faktor pergumulan yang sangat berat. Dan saya sampaikan minggu lalu ada firman, ada 3 bagian firman yang harus menjadi kekuatan rumah tangga kita. Yang pertama, dirikan rumah tanggamu di atas firman yang hidup. Yang kedua, hadirkan Kristus di tengah-tengah rumah tanggamu. Dan beribadahlah sungguh-sungguh, karena 3 ini kekuatan yang akan mendasari rumah tangga kita dalam menjalani kehidupan selama kita di bumi ini. Hari ini saudara, saya akan masih membahas tentang membangun kekuatan bagian yang kedua. Bagaimana caranya supaya keluarga kita tetap kuat di waktu-waktu yang kita jalani. Saudara, kalau minggu lalu saya berbicara 3 poin dari sisi firman Allah, artinya dari eksternal keluarga. Tapi hari ini saya akan mengajak kita, ternyata kekuatan itu Alkitab mengajar ada juga di tengah-tengah rumah tangga kita. Supaya rumah tangga kita menjadi kuat, yang pertama, perhatikan baik-baik, yang pertama, maksimalkan seluruh potensi yang ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Potensi yang paling perlu kita maksimalkan adalah sumber daya manusia. Bagi Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, dalam minggu-minggu kemarin saya sudah bahas berkaitan dengan aset yang termahal, aset yang punya nilai tinggi di tengah-tengah rumah tangga, yaitu sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia yang menjadi kekuatan di rumah tangga kita itu ada pada suami Anda, ada pada istri Anda, dan ada juga pada anak-anak Anda. Saya sudah bahas ini, tapi semua ingatkan hari ini supaya kita menghargai bahwa kekuatan itu tidak datang dari pihak luar saja. Ternyata di rumah tangga kita ada kekuatan yang hebat. Suami itu dengan lengannya, dia kuat menopang rumah tangga dengan ekonominya yang hebat. Suami dengan strateginya, dia bisa melihat masa depan bersama keluarganya. Bagaimana mendesain hidup rumah tangga dengan kekuatan yang hebat. Tapi mengertikan saudara, di jari-jari seorang istri yang rajin juga ada sebuah kekuatan yang hebat yang mendesain rumah tangga itu. Ada ketelitian, ada kecermatan yang hebat dalam diri seorang istri. Ada manajerial yang kuat, Alkitab berkata, membagi-bagi pekerjaan sebelum matahari terbit ada di tangan seorang istri. Jadi aset yang paling berharga di tengah-tengah rumah tangga kita adalah suami, istri. Yang berikutnya adalah anak-anak. Pada waktu saya bangun pagi, saya memulai berdoa. Dan setelah selesai semuanya, saya lihat anak saya bangun pagi. Dan saya punya anak kalau bangun pagi punya kebiasaan, dia bangun langsung duduk, langsung tutup mata dan tangannya dilipat. Saya melihat anak saya seperti itu yang masih umur 7 tahun itu. Saya bangga. Anak saya memulai bangun pagi bersama dengan Tuhan. Ini aset kekuatan yang hebat. Anak-anak kita pagi-pagi sudah mandi, mengenakan pakaian seragam sekolah. Kita hantar ke sekolah dan kita berkata, ini aset kekuatan keluarga untuk hari yang mendatang. Bukankah itu sebuah kekuatan yang perlu dibangun? Atau mungkin ada orang-orang yang sedang ikut kita
mungkin tumbak di rumah tangga kita, mungkin saudara di rumah tangga kita. Siapapun yang hadir di tengah kekuatan kita sebenarnya adalah sebuah kekuatan hebat untuk membangun sebuah keluarga yang hebat. Itu sebabnya jangan ada seorang pun yang meremehkan suami. Jangan ada seorang pun yang meremehkan istri. Jangan ada seorang pun yang meremehkan anak-anak atau orang-orang yang tinggal di rumah tangga kita. Mari kita lihat, kita pandang bahwa yang Tuhan hadirkan di rumah tangga kita itu adalah kekuatan rumah tangga kita di hari ini untuk yang akan datang juga. Ini hebatnya. Itu sebabnya setiap hari kita membangun kekuatan lewat suami, membangun kekuatan lewat istri, membangun kekuatan lewat anak-anak, dan membangun kekuatan kepada orang-orang yang ada di rumah tangga kita. Itu kekuatan yang hebat. Dengar baik. Kalau anak-anak kita bisa sukses menjadi seorang sarjana dan lain sebagainya, itu karena ada kekuatan seorang bapa dan istri yang menghentar anaknya menjadi seorang yang sukses kuliah. Betul ya? Kalau ada seorang suami yang sukses karirnya keren dan hebat, dan bisa membawa uang pulang banyak ke rumah tangga, punya aset yang hebat, karena ada orang-orang hebat yang menopang seorang suami. Ada istri yang setia mendampingi, ada anak-anak yang berdoa buat papa mamanya. Sekali lagi, ini aset kekuatan kita yang hebat di tengah-tengah rumah tangga. Karena itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau rumah tanggamu pengen kuat menghadapi berbagai macam pergumulan, maksimalkan potensi itu di tengah-tengah rumah tanggamu. Kenapa saya berbicara potensi ini di tengah-tengah rumah tangga? Mari perhatikan. Setiap orang yang ada di rumah tangga kita, baik itu suami, istri atau anak-anak, atau mungkin orang lain yang tinggal di rumah tangga kita, dengar. Mereka didesain menurut rupa dan gambar Allah. Di dalam kitab Mazmur 139 dikatakan mereka dibentuk oleh Allah sejak dalam kandungan. Dan Alkitab berkata mereka adalah ahli waris. Disebut anak-anak Allah. Dan Tuhan memberikan kepada mereka potensi untuk menaklukkan dunia dan bekerja keras menguasai bumi. Alkitab berkata bahwa anak-anak orang-orang percaya, anak-anak orang-orang yang takut akan Tuhan, seperti anak panah di tangan pahlawan, memiliki potensi yang luar biasa. Pada waktu saya bangun pagi atau tidur di saat malam, saya lihat anak-anak saya sedang tertidur. Saya berpikir dalam hidup saya, ini kekuatan masa depan saya. Seperti seorang pahlawan melihat senjata yang sedang ditaruh dan berkata, ini senjata hebat yang mengamankan hidup saya. Itulah kehidupan di tengah-tengah rumah tangga. Jangan pernah Anda melihat suami sedang tertidur dan berkata, ini pembawa musibah dan sial di rumah tanggaku. Jangan berkata demikian. Engkau lihat istrimu dan kau berkata begini, ini perusak rumah tanggaku. Tidak. Kau lihat anak-anak dan berkata, ini anak-anak pembawa sial. Tidak. Kalau kita mengerti firman Allah, setiap orang yang tinggal di rumah tangga kita adalah kekuatan kita yang hebat. Saya sudah terangkan buat Bapak Ibu dalam renungan pagi saya. Dari sisi fisik, dari sisi knowledge, pengetahuan, dari sisi spiritualitas manusia, rohani kita, dan dari sisi sosial. Ini sumber daya manusia, kekayaan yang hebat yang ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Sekali lagi lewat firman hari ini, saya mengajak kita semua, pandanglah kekuatan-kekuatan itu. Kekuatan itu ada pada suamimu, ada pada istrimu, ada pada anak-anakmu, dan ada pada orang-orang di sekitar kanan kirimu yang tinggal di rumah tangga. Ini kekuatan yang tidak ada duanya. Itu yang pertama. Yang kedua,
Bagaimana supaya keluarga kita menjadi kuat di dalam menghadapi berbagai macam pergumulan. Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 dan kitab Efesus pasal yang ke-5 dijelaskan di sana bahwa setiap orang percaya dalam kumpulan gereja, komunitas orang percaya disebut adalah anggota tubuh Kristus. Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus, anggota keluarga Allah. Apa yang kita pelajari dari kitab Efesus bahwa keluarga juga disebut anggota keluarga tubuh Kristus, anggota keluarga. Yang kita pelajari dari keluarga yang disebut anggota tubuh Kristus adalah bahwa masing-masing anggota tubuh memiliki fungsi yang berbeda, tetapi juga punya kekuatan yang hebat dan luar biasa. Tangan punya kekuatan fungsi yang berbeda, kekuatan yang hebat. Demikian juga kaki, demikian juga mata, hidung, dan mulut, dan telinga. Seluruh anggota tubuh ini punya kekuatan masing-masing yang tidak sama kekuatannya. Berfungsi yang berbeda, tapi dengar, semuanya saling melengkapi dan tidak bisa kerja sendiri. Mari kita melihat bukan pada perbedaannya saja dan kelemahannya saja. Mari kita lihat kepada perbedaan yang menciptakan sebuah kekayaan, perbedaan yang saling menguatkan, perbedaan yang melengkapi, sehingga kita menjadi sebuah kekuatan yang hebat. Bapak Ibu, kita melihat bangunan rumah. Kenapa rumah bisa menjadi kokoh? Kokoh tidak hanya berbicara tentang tiangnya saja. Karena rumah itu indah dan kokoh tidak hanya pada tiangnya saja. Tentunya kepada tiang dan kepada seluruh yang melengkapi rumah itu. Termasuk kepada kacanya, kepada atapnya, kepada plafonnya, kepada lampunya. Bentuknya tidak sama, fungsinya berbeda. Tapi kalau sudah menjadi satu, akan menciptakan sebuah keindahan dan sebuah kekuatan. Mari kita paham, di satu keluarga tidak mungkin semua karakternya sama. Tidak mungkin juga talentanya sama. Tidak mungkin juga kepribadiannya sama. Tidak mungkin juga saudara kekuatannya sama. Contoh saya ya, saya ini orang dominan. Saya semuanya serba cepat. Tetapi saya punya istri itu orang yang cermat. Orang yang sabar. Orang yang teliti. Kalau seandainya saja saya orang yang dominan, saya dapat istri yang dominan dan tidak ada yang cermat di rumah tangga saya, saudara bisa bayangkan, pasti acak-acakan. Saya bersyukur saya dominan, istri saya cermat, sabar, dan teliti. Sehingga kami saling melengkapi. Mari kita pahami ini Bapak Ibu. Jadi di tengah-tengah rumah tangga kita ini ada kekuatan yang luar biasa. Tidak mungkin yang namanya tangan kalau tidak ditopang dengan kaki, tangan bisa mengantarkan sesuatu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Pada waktu tangan mengangkat sebuah barang, tangan yang memegang barang ini sampai kepada tujuan karena ada kaki yang melengkapinya. Kalau tangan mengantar sebuah barang, kaki yang melengkapinya, tidak ada mata yang menunjukkannya, pasti juga tidak sampai. Demikian kehidupan kita. Karena itu jangan pernah kita mengecilkan, meremehkan dari setiap anggota rumah tangga kita.
Sekalipun itu kadang-kadang menurut kacamata kita sangat kecil dan lemah. Mungkin fungsinya tidak seperti seorang ayah. Tapi mari kita mengerti bahwa semua saling melengkapi dan saling membantu satu sama yang lain. Sehingga kita punya kekuatan yang hebat. Mungkin anak Anda pagi-pagi bangun tidur berkata, "Papi selamat jalan, selamat bekerja, Tuhan memberkati." Anak berkata begitu itu melengkapi sukacita orang tuanya di saat dia bekerja. Pagi-pagi istri melepas suami bekerja dan berkata, "Pi, hati-hati, Tuhan menyertai." Itu juga akan melengkapi sukacita kekuatan suami dalam sebuah rumah tangga. Mari kita pahami ini. Sekali lagi kekuatan kita. Dikala kita mengerti bahwa di setiap rumah tangga kita ada anggota tubuh Kristus, ada anggota keluarga yang masing-masing berbeda bentuk, berbeda fungsi, berbeda kekuatan, tapi kalau disatukan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Seorang istri berkata, "Papa maju saja, biar mama yang berdoa di rumah bersama anak-anak." Itu sebuah kekuatan. Papa bekerja, mama yang mengelola, dan anak-anak yang mensupport. Itu sebuah kekuatan. Karena itu sekali lagi yang saya mau sampaikan hari ini, mari setiap kepala rumah tangga, tolong istri membantu checklist kekuatan, kelebihan setiap rumah tangga kita. Supaya rumah tangga kita kuat di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita melihat kekuatan-kekuatan sumber-sumber yang hebat itu. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan pernah meremehkan kekuatan di rumah tangga kita. Karena masing-masing punya fungsi, punya bentuk yang berbeda, tetapi semua saling melengkapi. Ini contoh yang sederhana. Pada waktu Bapak Ibu duduk di meja makan, ada nasi, ada lauk, ada sayur, dan tentunya ada menu-menu yang lain. Apakah nasi dan lauk sampai ke mulut kita tanpa sebuah tangan dan jari kita? Tidak mungkin. Apakah kita akan berselera dengan makanan di depan meja kita? Pada waktu panca indera, penciuman kita, lidah kita, mata kita tidak melihat dan merasakan, apakah selera makan? Sekalipun tangan kita mengambilnya, tidak juga. Mari kita pahami ini. Apakah mungkin makanan di depan meja kita, di depan kita menjadi enak kalau tidak ada seorang yang memasaknya? Tidak mungkin juga. Jadi makanan ada di depan kita, kita bisa menikmati. Karena ada beberapa bentuk fasilitas, sarana yang menghentar makanan ada di depan kita dan kita menikmati. Ada tangan orang lain, ada fasilitas yang lain yang pada akhirnya ada kenikmatan hidangan di depan meja kita itu. Demikian juga kehidupan kita. Karena itu rekan-rekan jemaat yang Tuhan kasihi, sekali lagi kekuatan kita ada di dalam rumah tangga kita. Sekalipun berbeda-beda bentuk kekuatannya, tapi kalau disatukan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Yang ketiga, saudara, mari kita lihat yang ketiga. Di dalam kitab Mazmur 133, Mazmur 133. Ada nyanyian ziarah Daud. Persaudaraan yang rukun. Memang ini berbicara tentang berjemaah. Tetapi saya membawa kita kepada ayat ini, kepada rumah tangga kita. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya
apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan meleleh ke jubahnya dan leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Alkitab berkata kalau kita hidup rukun, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kesanalah Allah memerintahkan berkat. Berkat di sini tidak saja berkaitan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari, tapi berkat di sini secara utuh. Berkat yang datang dari Tuhan itu utuh. Bisa berkat damai sejahtera, bisa berkat kekuatan iman, bisa berkat kesehatan, bisa berkat masa depan, bisa berkat jasmani kehidupan setiap hari. Ada banyak berkat. Dan itu diperintahkan oleh Tuhan kemana? Kepada orang-orang yang membangun kehidupan, kerukunan, kesehatian itu. Di dalam kitab Matius dikatakan orang yang sepakat, 2-3 orang sepakat demi namaku, meminta sesuatu, Allah akan berperkara di dalam hidupnya. Saudara, sekali lagi, kalau kita bersatu, maka kekuatan mengalir dalam hidup kita. Kalau keluarga ada kesatuan, ada kerukunan, ada kebersamaan, maka muncullah di sana berkat-berkat yang luar biasa. Ini contoh Bapak Ibu. Jari saya ini bentuknya, tingginya berbeda. Betul ya, berbeda. Saya tidak mungkin bisa mengambil beras begini. Mengambil pasir begini, tidak mungkin, tidak bisa. Saya tidak mungkin bisa menampung air seperti tangan saya begini. Tapi kalau saya menyatukan jari saya ini, saya bisa menampung air. Saya bisa menggenggam beras, atau mungkin pasir, atau mungkin yang lain. Ingat baik-baik. Kalau saya begini, kekuatan yang terpecah, tidak akan punya kekuatan apa-apa. Kelingking saya ini terbatas mengangkat sesuatu. Jempol saya juga terbatas mengangkat sesuatu. Tapi kalau ini disatukan, bisa menarik beban lebih berat dibanding hanya sebuah kelingking. Mari kita pahami ini. Satukan kekuatan keluarga. Suami punya kekuatan, istri punya kekuatan, anak-anak punya kekuatan. Kalau disatukan, berkatnya tertampung. Kalau disatukan, bisa meraih berkat yang luar biasa. Kalau disatukan, bisa menarik berkat yang hebat. Kalau disatukan dan kita buka, akan diberkati dengan luar biasa. Karena itu Tuhan berkata apa? Hidup rukun, bersatu. Berbeda pendapat itu biasa, dan itu kekayaan namanya pendapat. Justru perbedaan pendapat, konflik dalam rumah tangga itu biasa. Makanya perlu di-manage, perlu didesain, perlu diatur, supaya konflik dan perbedaan itu justru membuat kita memiliki kekayaan sehingga bersatu untuk menampung sebuah berkat yang luar biasa. Jangan sampai bapaknya ke kanan, ke kiri, mamanya ke kanan, anaknya ke belakang, minta sesuatu tidak pernah bersatu, mendesain masa depan tidak pernah bersatu, beribadah tidak pernah bersatu, bagi berkat tidak pernah bersatu, menyelesaikan masalah tidak pernah bersatu. Ya nggak punya kekuatan. Kenapa? Karena masing-masing cari caranya dan jalannya sendiri. Karena itu hari ini dengar baik, keluarga kita akan kuat kalau kita menyatukan sebuah kekuatan itu. Sekalipun masing-masing punya kekuatan, tetapi akan lebih kuat kalau disatukan. Dan pada akhirnya akan melihat berkat-berkat yang luar biasa.
Bapak Ibu yang Tuhan kasih, sekali lagi, supaya keluarga kita kuat di dalam Tuhan, maksimalkan seluruh potensi rumah tangga, saling melengkapi dan menghargai, dan mari bersatu supaya kita melihat perkara-perkara ajaib. Tuhan memberkati kita semuanya, dan saya berdoa supaya keluarga kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Kalau Engkau melihat di tengah-tengah rumah tangga kami, masih banyak potensi yang tidak kami maksimalkan. Seringkali kami tidak menghargai potensi di tengah rumah tangga kami, ampuni kami. Dan biar hari ini setiap pribadi lepas pribadi di tengah-tengah rumah tangga, kami lihat potensi yang hebat dan luar biasa diberkati oleh Tuhan. Biarkan kami satu sama yang lain saling melengkapi, saling menopang. Sekalipun kami berbeda, tetapi justru perbedaanlah sebuah kekayaan ilahi di tengah-tengah rumah tangga kami. Kami saling melengkapi satu sama yang lain. Mari berkati kami hari ini. Buat kami menjadi satu di dalam Tuhan. Dengan kesatuan kekuatan itulah kami semakin kokoh dalam rumah tangga kami. Kami semakin hebat. Kesanalah Engkau memerintahkan berkat kepada orang-orang yang hidup rukun. Biar keluarga kami menjadi keluarga yang rukun, diberkati Tuhan, dan terus bersatu untuk selama-lamanya. Kami menolak setiap perpecahan di dalam nama Yesus Kristus. Biar keluarga kami satu di dalam Engkau. Berkati jemaat-Mu, berkati kami yang mendengar ini, supaya kami boleh membangun kekuatan di tengah-tengah rumah tangga kami. Dan kekuatan itu diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami diberkati Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Halo, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita diberkati lewat pujian, penyembahan, bahkan firman yang sudah diberitakan hari ini. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan kita dalam sepekan ke depan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya yang sudah melayani pemberitaan firman Tuhan hari ini, Pendeta Naftali Untung MTH. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berterima kasih buat setiap jemaat yang sudah mengikuti ibadah online ini. Kiranya kita makin antusias dan selalu mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Yang kedua, kami tetap mengingatkan, tetap jaga kesehatan dan mengikuti setiap protokol-protokol kesehatan yang ada dimanapun Bapak Ibu berada. Yang ketiga, kami mengundang setiap Bapak Ibu jemaat semuanya untuk mengikuti ibadah komsel kita yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat via aplikasi Zoom. Dan yang keempat, kami mengundang setiap jemaat dan pelayan bahkan seluruh aktivis untuk mengikuti doa pagi yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 waktu Indonesia Barat via aplikasi Zoom. Dan yang kelima, untuk menara doa yang diadakan di gereja sudah diaktifkan kembali. Bagi setiap Bapak Ibu yang rindu untuk mengikuti menara doa ini, boleh datang ke gereja yang diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dan yang keenam, minggu depan kita masih beribadah lewat online yang disertai dengan perjamuan kudus. Dan untuk info ibadah yang dimana akan dimulai kembali ada ibadah di gereja, itu akan diinfo di minggu yang akan datang. Dan yang ketujuh, saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi setiap jemaat yang berulang tahun di dalam bulan ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati, berikan kesehatan dan umur yang panjang. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir, bagi setiap Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat memberikan lewat nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu. Demikianlah info untuk kegiatan kita sepekan ke depan.
Kiranya Tuhan Yesus selalu melindungi kita dan menyertai kita dan tetap semangat dalam menghidupi hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita hari ini dan bersyukur kita boleh beribadah. Dan saya berdoa supaya keluarga-keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita angkat pujian kepada Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih buat ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Dan kami percaya firman hari ini akan mengingatkan kami terus bahwa sumber kekuatan hidup kami di saat kami bersatu. Berkat Tuhan tercurah di saat kami hidup rukun satu sama yang lain. Kiranya firman terngiang-ngiang di telinga kami, terus termeterai dalam diri kami masing-masing, supaya kami memperoleh kekuatan yang hebat di dalam Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat hari ini. Tangan Tuhan yang hebat menopang setiap rumah tangga kami orang-orang percaya. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami berdoa buat Indonesia. Kami terus bawa di hadapan-Mu. Kami menyerahkan bangsa kami di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan yang memberkati negeri kami. Tuhan mengasihi bangsa kami. Itu sebabnya bersama orang-orang percaya hari ini, aku memberkati pemerintahan kami dalam nama Yesus. Berkati negeri kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Sepanjang minggu ini setiap aktivitas kami pun diberkati oleh Tuhan. Kami ditopang oleh Tuhan, kami diproteksi, dilindungi oleh Tuhan. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Sekarang Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, angkat kedua tanganmu dan sekarang terimalah berkat anugerah yang melimpah yang datang dari Bapa di surga. Kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus serta pimpinan kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita mulai hari sampai Maranatha. Kita berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.